Setelah Nur Muhammad ini zahir, Bapak Ibu, sudah wujud dia, sudah nyata dia, 125.000 tahun setelah nur itu zahir, maka disitulah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Baru Tuhan ini mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Sekalian ruh. Berapa lamanya? 125.000 tahun. Jadi 125.000 tahun itu setelah nur itu zahir. Setelah nur itu wujud. Setelah nur itu nyata. Barulah Tuhan, barulah Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh itu. Apa kata Allah tuh Bapak Ibu? Ketika Allah mengambil sumpah kepada sekalian ruh. Tuh dia. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Ya. Maka sekalian ruh menjawab, Qalu bala syahidna. Itu dia. Mereka menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kamilah yang bersaksi di situ. Maka disitulah ruh itu bersaksi. Disitulah ruh itu berbaiat di hadapan Allah. Anta Rabbi wa ana abduka. Itu dia. Anta Rabbi wa ana abduka. Apa artinya nih? Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ini zahir dia. Maka setelah zahir ini pengakuan ini, anta Rabbi wa ana abduka, maka barulah Allah menetapkan kepada sekalian ruh ini. Ruh yang belum dibungkus oleh tubuh jasmani. Ruh yang belum berjasad. Ruh yang belum berkepala, bertangan, berkaki. Yang belum berkulit, berdaging, berurat, bertulang. Masih dalam bentuk insani. Masih dalam bentuk insani. Insani ini apa nih? Insani ini diri yang suci. Ya, diri yang suci atau diri yang halus. Yang suci atau yang halus. Ya. Dikatakan suci, dia masih mengenal Tuhannya tuh. Masih mengenal Robnya. Dikatakan halus karena dia belum dibungkus lagi dengan jasad. Maka untuk menzahirkan cerita Allah ini, maka Allah tetapkanlah kepadanya tadi itu 4 hal. Itu yang disebut namanya takdir. Ini ditetapkan Allah 4 hal. Apa pertama? Langkah, rezeki, pertemuan, dan maut. Ini dah sempurna ditetapkan Allah Bapak Ibu. Ya. Setelah sempurna ditetapkan Allah, barulah Allah katakan ya di dalam kalamnya itu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka barulah terzahir namanya alam tanzizi muqaddar. Ini lihat Bapak Ibu, tanzizi muqaddar. Ini yang keempat nih. Ini kan 3 nih kan? Mana tadi? 1, 2, 3. Setelah Allah mengkunkan, maka terzahirlah namanya alam yang keempat, disebut namanya tanzizi muqaddar. Tanzizi muqaddar ini, inilah yang disebut namanya alam dunia. Itu dia maksudnya. Alam dunia itu disebut namanya alam syariat. Apalagi namanya itu coba? Alam muqaddar, alam dunia, alam syariat, apalagi? Biar banyak perbedaan katanya. Alam ayang? Alam fana. Ya boleh alam fana. Apalagi? Alam ayang. Alam syahada. Itu benar itu, alam syahada. Apalagi? Alam baharu. Apalagi itu?
Hah? Udah. Alam-alam. Alam nasut. Apa lagi namanya? Alam nyata tuh alam dunia tadi. Apa lagi? Halo? Alam mahfuz. Tadi mahfuz. Banyak namanya alamnya. Sebutannya banyak, namanya banyak. Orangnya satu juga tuh. Alam apa? Alam kubur. Malu aku. Alam kubur. Aku udah ngantuk nih dah. Jadi alam tanzizi muqaddar sama bahasanya yang disebut alam dunia, alam syariat, alam fana, alam sahada, alam baharu, alam nasud, alam mahfuz atau alam zohir. Maka Allah zahirkan ini. Untuk apa Allah menzahirkan namanya alam muqaddar ini? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin melihat, kata Allah. Aku ingin tahu siapa yang paling baik imannya, kata Tuhan. Siapa yang paling baik Islamnya? Siapa yang paling baik tauhidnya? Siapa yang paling baik makrifatnya? Rupanya Allah menciptakan namanya alam dunia, alam muqaddar itu. Allah ingin tahu sejauh mana keimanan Islam, tauhid dan makrifat kita kepada Allah. Apakah kita masih bertuhan kepada Allah? Atau kita sudah bertuhan karena nafsu, akal pikir diri kita sendiri? Inilah diuji. Maka disitulah rahasianya Allah katakan, innal hayatad dunya la'ibun walahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il gurur. Apa artinya tadi Ibu? Innal hayatad dunya la'ibun walahun. Dewi, Anda tahu. Lemas aku. Apa itu artinya? Rami, ada dalam catatannya? Anda ada. Bu Wi. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Dunia ini penuh dengan onak dan duri. Kalaulah dunia ini penuh dengan onak dan duri, permainan dan senda gurau, maka hati-hati jangan sampai kita ini tergelincir dalam kehidupan dunia ini. Apa sebabnya? Innal hayatad dunya mata'il gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia, kesenangan dunia, itu adalah kesenangan yang fata morgana, menipu Bapak Ibu. Buktinya dunia ini menipu Bapak Ibu. Kita lihatlah yang tinggal di Pekanbaru ini tahun 80-an. Ya, tahun 80-an, kita berada di tahun 80-an. Sekarang Pekanbaru ini telah berada di tahun 2025. Lihat di tahun 80-an Pekanbaru ini gimana keadaannya? Udah beraspal enggak jalan tuh? Belum ada, masih ada aja ciga tahu? Ciga masih menggantung-gantung entah monyet simpai namanya masih bergayung-gayung di situ bergantung-gantungan tuh. Sekarang lihatlah Pekanbaru di tahun 2025 ini makin glowing, makin cantik, makin indah, makin bagus dan nampak gedung-gedung yang bertingkat tuh. Jalan sudah beraspal, rumah udah rapat penuh. Berarti Bapak Ibu, dunia ini ya semakin hari semakin mudah, semakin hari semakin awet, semakin hari semakin remaja. Namun hakikat yang sebenarnya Pekanbaru ini dah tua. Dah tua. Dari mana kita paham bahwa Pekanbaru ini dah tua? Lihat kepada diri sendiri. Kita waktu tahun 80-an berada di Pekanbaru, kita itu masih anak-anak dan remaja. Sekarang, udah tua kita tuh, itulah menunjukkan. Jadi Pekanbaru secara zahirnya semakin muda, awet dan remaja, kita semakin tua. Lihat di sini badannya. Maka jangan sampai terjadi pada diri kita ini gaya agogo. Jangan. Jangan mingke-mingke. Sadar kita nih, kita akan mati. Dah bau tanah badan nih. Ingat itu.
Makanya Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Sadar kamu, ya, jangan kamu lalai bahwa kamu akan masuk kubur, kata Tuhan. Itulah menandakan dunia ini adalah menipu dia, menunjukkan kepada diri kita ini. Itu mesti dipahami. Disinilah kita mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau menelusuri sejati diri kita, tidak mau kita menelusuri, memahami akan sejati diri kita, maka kitalah nanti yang akan tertipu dalam kehidupan ini. Tak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Maka wajib kita di dunia ini menuntut ilmu, berguru, cari mursyid. Carilah mursyid yang benar-benar murabbi. Mursyid yang mampu menghantarkan rohani kita, diri kita, untuk usul liqo dengan Allah itu. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu, tidak berguru kita di dunia, tidak punya mursyid kita, Bapak Ibu, nanti di akhirat dengan siapa kita akan berkumpul? Dengan siapa kita akan berdampingan? Kalau kita tidak punya guru, tidak punya mursyid, dan tidak punya pembimbing yang murabbi, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, yaumana du'ukula unasin bi imamihim. Ingat kata Allah, di akhirat itu nanti manusia akan dipanggil sesuai dengan murabbinya, dipanggil sesuai dengan mursyidnya, dipanggil sesuai dengan imamnya, dipanggil sesuai dengan pembimbingnya itu. Maka carilah pembimbing yang dikatakan warasatul anbiya, pewaris nabi, kapasitasnya sebagai al-ulama. Dia yang akan menghantarkan, membimbing rohani kita untuk bisa usul liqo dengan Tuhan. Maka inilah disebut namanya mursyid ruhani, namanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin tahu sejati diri kita, kita wajib mencari mursyid. Mursyid itu ada dua. Yang pertama namanya mursyid ruhani, namanya Bapak Ibu. Mursyid ruhani itu kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbi. Ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Kalau kita sudah menemui dirinya, sudah berjumpa kita dengan dirinya, dia ada sebagai seorang ulama, pewaris nabi dan pewaris Allah, maka ambil ilmunya, tuntut ilmunya, raih ilmunya. Kalau dia memang benar-benar mampu menghantarkan kita usul untuk liqo kepada Allah, datangi dia. Walaupun kita datang kepadanya dengan jalan merangkak, dengan pakai tongkat kita berjalan, tertata-tata. Kalau memang dia mampu menghantarkan rohani kita usul untuk liqo kepada Allah, temuilah dia. Walaupun kita datang kepadanya, kata Rasul, dengan jalan merangkak. Itu yang mesti dipahami. Jadi wajib kita berguru. Jangan asal-asal berguru kita. Carilah guru yang mursyid. Kalau guru itu mampu dia berliqo dengan Tuhannya, guru itu mampu bermusahadah dengan Tuhannya, guru itu telah bertemu dan berjumpa serta bersua dengan Tuhannya, insya Allah pasti jamaah dan muridnya pasti akan berliqo, bermusahadah dengan Tuhannya. Tapi kalau gurunya belum berliqo dengan Tuhannya, gurunya belum bermusahadah dengan Tuhannya, dipastikan juga jamaah dan muridnya haram noji untuk bisa berliqo dan bermusahadah dengan Tuhannya. Bagaimana mungkin jamaahnya akan bisa menyaksikan Tuhan kalau gurunya belum menyaksikan Tuhan? Bagaimana mungkin jamaahnya akan bisa bertemu dan bersua dengan Tuhannya kalau gurunya belum mampu bertemu dan bersua dengan Tuhannya? Tapi apabila gurunya telah bertemu dengan Tuhan, telah berjumpa dengan Rabb-nya, dipastikan jamaahnya akan bertemu dan bersua dengan Tuhannya itu. Kenapa? Karena dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Jadi guru itu sebenarnya bukan tempat berbaiat. Ingat tuh. Guru mursyid ruhani ini Bapak Ibu bukan tempat berbaiat. Akan tetapi
Guru mursyid itu, dia hanya mengingatkan baiat yang telah pernah kita lakukan di hadapan Allah. Bukan dia membaiat kita, Bapak Ibu, mengingatkan baiat kita yang telah pernah kita lakukan di hadapan Allah. Apa baiatnya Bapak Ibu di hadapan Allah sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani? Tuh dia Bunda nih. Alastu birabbikum, kata Tuhan. Bukankah aku ni Rabbmu, kata Allah. Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, ya Allah, kami yang bersaksi, ya Allah. Andai kata kita lupa baiat kita dengan Allah, lupa kita janji kita dengan Tuhan, maka itulah fungsinya guru itu. Itulah fungsinya mursyid itu. Itulah fungsinya murabi itu. Makanya Allah menurunkan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan baiat kita kepada Allah seandainya kita lupa dengan janji kita kepada Tuhan. Berapa banyak Nabi dan Rasul diutus Allah untuk mengingatkan janji kita dengan Tuhan ketika kita lupa. Berapa banyaknya Nabi, Bapak Ibu? Mursyid rohani ini 124 ribu. Itu yang mursyid rohani itu. Kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul. Dari 124 ribu Nabi ini, diutus lagi, dipilih lagi, menjadi Rasul berapa? 315, ini mursyid rohani itu. Dari 315 dipilih lagi yang terbaiknya. 25. Dari 25 ini terpilih lagi yang terbaiknya. 5. Dari yang 5 ini dipilih lagi yang terbaiknya. Itu satu. Siapa yang satu itu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan tentang pribadi dan rahasia Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat contoh yang terbaik bagi dirimu. Ya. Bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Rupanya contoh yang terbaik bagi diri kita untuk berjumpa Allah. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu contoh yang terbaiknya. Dalam urusan dunia, dialah yang terbaik. Dalam urusan akhiratnya, dia yang terbaik. Mencontoh kita kepada beliau. Oh, beliau telah wafat, beliau telah meninggal dunia. Berapa umur beliau meninggal dunia itu? 63 tahun. Sekarang Rasulullah telah wafat meninggal dunia. Siapa penggantinya? Itulah yang disebut namanya al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Suluh bendang dalam nagari namanya itu. Pai sampai batanya pulang sampai baberito tadi itu. Dialah sebagai penerang. Jalan dan pelita bagi diri kita. Bagaimana kita betul-betul bisa usul bermakrifat liko dengan Tuhan itu. Carilah dia. Ciri-cirinya, kata Rasulullah, apabila engkau lihat wajahnya, lihat wajahnya, mengingatkan engkau kepada Allah. Engkau lihat namanya, kalam-kalamnya. Apa kalam-kalam itu? Bertambah ilmu engkau tentang Allah. Engkau lihat kelakuannya, mengingatkan engkau, mempersiapkan amal dan bekal untuk menghadapi mati berjumpa dengan Allah. Ambillah ilmunya, ambillah mutiara yang ada dalam dadanya. Dia nggak pernah bisa Bapak Ibu dilihat dari sisi aksesorisnya. Pakai blangkon kah dia, pakai sorban kah dia, pakai tongkat kah dia, pakai jenggot kah dia, lalu jalan batu-batu. Nggak bisa dilihat seperti itu Bapak Ibu. Sulit mencari dan menemuinya, tapi dia ada nyata, terang dan jelas. Dia bersembunyi di tengah-tengah masyarakatnya, bersembunyi di tengah-tengah jamaahnya, bersembunyi di dalam keluarganya. Maka menemui mursyid rohani ini lebih sulit daripada menemui seorang rasul. Menemui seorang mursyid rohania lebih sulit daripada menemui seorang nabi dan rasul. Di mana letak sulitnya itu, kata Ustadz? Kalau Bapak Ibu percaya bahwa dirinya itu ada seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, tidak akan bertambah iman Bapak Ibu.
Percaya Bapak Ibu dia itu wali dan kekasih Allah, tidak bertambah imannya Bapak Ibu. Tidak percaya Bapak Ibu dia itu wali dan kekasih Allah, tidak kafir pula Bapak Ibu. Tapi kalau Nabi, tidak percaya Bapak Ibu bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, kafir kita tuh. Percaya kita, bertambah iman kita. Kalau seorang wali Allah, kekasih Allah, mursyid ruhaniyah, yang kapasitasnya al-ulama warasatul anbiya, percaya tidak bertambah iman, tidak percaya tidak kafir kita. Andai kata nggak percaya, kita tuntut juga ilmunya, tidak ada manfaat dan faedahnya. Karena batin ini sudah lebih dahulu menolak akan rahasia dirinya tadi. Tidak ada manfaat dan faedahnya, makanya kita mesti beradab dengan dirinya. Dan dia tidak pernah mengaku-ngaku. Ini mesti diingat. Seorang murabbi, seorang pembimbing, seorang wali, seorang kekasih, seorang ma'rifat, dia tidak pernah mengatakan orang ma'rifat, seorang wali dan kekasih Allah. Ini yang Ustaz selalu katakan sama Bapak Ibu. Orang ma'rifat tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat juga belum tentu ma'rifat. Seorang wali Allah tidak pernah dia menggaung-gaungkan, mengata-ngatakan aku ini wali Allah. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya wali Allah juga belum tentu wali Allah. Disitulah sulitnya Bapak Ibu untuk mencari dan menemuinya. Sama ibarat mencari mutiara yang berserakan, yang tercecer di gurun pasir. Payahnya Bapak Ibu tuh. Tapi dia ada dekat beserta dirimu. Kamu sudah bertatap wajah dengan dirinya. Itu musuh ruhaniah. Setelah kita dapatkan ilmunya, setelah kita raih ilmunya dengan adab, maka dia akan bukakan jalan bagi kita bagaimana kita ini bisa berjumpa dengan mursyid Rabbaniyah. Ini jalannya Bapak Ibu. Dia pertemukan kita dengan mursyid Rabbaniyah. Ini dia. Siapa mursyid Rabbaniyah itu? Mursyid Rabbaniyah itu Bapak Ibu yang ditunjukinya kepada kita itu tiada lain adalah Nur Muhammad yang ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Mana yang Nur Muhammad yang dikatakan mursyid Rabbaniyah yang ada pada diri Bapak Ibu masing-masing? Inilah yang disebut namanya dengan ruh, tahu? Ruh. Itu dia. Maka ini Allah katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Ini yang dikatakan Rasul Allah, ini yang dikatakan utusan Allah. Ruh inilah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad tuh. Makanya Nabi katakan apa? Ana minallah wal mu'minuna minni. Nih. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada zat Tuhan, zat Allah, dan orang-orang yang mukmin sekalian alam asalnya daripada aku. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad ini untuk melihat nyatanya akan wajah rupa diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam, dijadikan manusia untuk menyatakan akan dirinya itu. Maka yang dikatakan Muhammad Rasulullah sebagai hakikatnya itu yang disebut namanya ruh. Yang ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu, salah pula memahaminya. Ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nih. Ruh ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Kalau kita sudah mengenal rahasia diri kita itu adalah ruh. Ruh itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Maka inilah jalan yang paling dekat bagi kita. Jalan yang paling cepat bagi kita untuk kita bisa usul kepada Allah tuh. Kenapa jalan yang paling dekat? Jalan yang paling cepat untuk usul kepada Allah? Karena Nur Muhammad ini tiada lain bahagian daripada diri Tuhan itu.
wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu bahagian daripada aku. Kalaulah dirimu itu bahagian daripada aku, akulah sebenar-benarnya itu, kata Tuhan. Tidak ada siapa-siapa di situ. Disitulah orang telah mengenal Nur Muhammad dan sama dia mengenal Allah. Sudah lihat Nur Muhammad, sudah lihat dengan Allah. Rupanya Allah itulah yang sebenarnya yang dikatakan mursyid Rabbaniyah itu, Bapak Ibu. Ini yang makrifatnya tuh. Allah itulah yang dikatakan mursyid Rabbaniyah. Makanya apa kata Allah? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursidah. Barang siapa yang sesat, maka kemanapun dia pergi untuk minta petunjuk, untuk minta hidayah, maka dia tidak akan pernah menemui seorang wali yang mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk. Wali yang mursyid sebenarnya adalah Allah. Allah itu yang katakan wali yang mursyid, yang disebut namanya mursyid Rabbaniyah. Rupanya mursyid Rabbaniyah itu sudah wujud, nyata, terang, dan jelas menjadi rahasia diri Bapak Ibu masing-masing. Itulah sebenarnya. Jadi berguru ke dalam diri, bermusik ke dalam diri. Berguru ke dalam diri itu tiada lain, itulah mursyid Rabbaniyah, tiada lain Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Orang yang telah mengenal sejati dirinya, itulah orang yang telah mengenal akan Tuhannya itu. Maka kembalinya kepada Allah, kembali dalam keadaan terang, benderang, selamat, Bapak Ibu. Itulah makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan ditunggu berpisahnya ruh dari jasad. Jangan ditunggu ruh itu melepaskan jasmani. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya ketika Bapak Ibu sudah menemui sejatinya diri Bapak Ibu, ketika itu Bapak Ibu udah bertemu tuh, udah pulang tuh, kembali alun lay Bapak Ibu. Pulang Allah kembali alun lay dah. Bisa nak memahami bahasa Ustaz? Siapa yang sudah menemui sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sebenarnya adalah Allah. Ketika itu Bapak Ibu sudah innalillah itu. Sudah pulang tuh, kembali alun lera. Dikatakan pulang karena dia telah menemui sejati dirinya. Dikatakan belum kembali, ajalnya belum sampai. Berarti menemui Allah itu setelah mati atau sebelum mati? Nah, sebelum meninggalkan jasmani atau setelah meninggalkan jasmani? Sebelum meninggalkan jasmani, itulah maksudnya. Inilah yang dipesankan oleh Nabi, mutu qabla antamutu. Nih. Mutu qabla apa artinya tuh? Matikan dirimu sebelum ini mati sebelum ajal, maksudnya tuh Bapak Ibu. Mati sebelum datangnya Israel. Matikanlah kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan bersifat itu. Jangan kamu juga yang mengatakan aku juga yang melihat. Aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang hidup. Matikanlah keakuan itu di dalam dirimu. Sehingga dirimu betul-betul mati dari sejak dahulunya. Sekarang yang akan datang, kita tidak pernah hidup walaupun itu sesaat dan sedetik. Setelah kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Karena diri kita nggak pernah ada sejak mula adanya. Karena Allah lah yang ada sejak mula adanya. Allah lah yang wujud sejak mula adanya. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita nggak pernah ada. Inilah orang yang kembali kepada Allah dengan selamat. Makanya orang yang sudah kembali kepada Allah di waktu hidup ini, maka tidak ada barzah bagi dirinya. Tidak ada barzah bagi dirinya. Barzah itu bagi orang tak mengenal sejati dirinya. Bagi orang yang mengenal tidak ada barzah, tidak ada tabir, tidak ada sekat, tidak ada hijab. Orang yang tidak mengenal yang Allah barzah, Bapak Ibu, yang tak kenal Tuhan yang ada barzah bagi dirinya, terhijab dan terdinding. Tapi orang yang sudah mengenal tidak ada hijab di situ, tidak ada barzah bagi dirinya. Karena Allah yang dia saksikan di dunia ini sama dengan Allah yang disaksikan di barzah itu.
Allah yang disaksikan di barzah itu sama dengan Allah yang di akhirat itu. Tiada lain, dia juga semata-mata. Nggak ada di siapa-siapa Bapak. Itu pegang di situ. Sampai mati itu. Nggak ada diri kita lagi itu. Maka saat-saat detik-detik kita akan meninggal dunia. Kalau dilafazkan dia dalam itikad hati. Karena diri kita nggak ada, yang ada hanya Allah. Maka ketika itu katakanlah, aku Allah, diriku tiada. Innani anallah. Nah, kalau bahasa lafaznya, kalam tauhidnya, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulitku, dagingku, uratku, tulangku, hatiku, jantungku, rabuku, empeduku, buah punggungku, ruhku dan sirku. Hanya Allah semata-mata. Kalau Allah semata-mata, maka Allah lah yang mengatakan innani anallah itu. Kalau Allah mengatakan innani anallah itu, diterjemahkan dia dalam bahasa syariatnya, aku Allah, diriku tiada, kata Tuhan. Sebenarnya kata-kata itu tidak ada lagi. Orang telah mengenal, tidak ada kata dan lafaz Bapak Ibu. Cukup paham dan sadar dia. Itu yang mesti dipahami. Itulah yang dikatakan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu bukan di kata-kata. Bukan kata-katanya ma'rifat. Baru dikatakan ma'rifat. Bukan kata-kata ma'rifat itu yang dikatakan orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu sudah sadar dia bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Ketika dia sadar dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah, ketika itu hilang dirinya, lenyap dirinya, fana dirinya. Yang ada hanya Allah semata-mata. Nah, pada saat itu tak ada lagi dia mengatakan aku ni ma'rifat. Nah, ada lagi. Hilang, lenyap di situ. Rupanya Allah itu tidak pernah datang, tidak pernah kembali. Bapak Ibu tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Pahami bahasa Ustaz tuh? Bapak Ibu ini sebenarnya tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Sebab kalau katakan hidup, hidupnya dihidupkan, matinya dimatikan. Hakikatnya kalau hidup dihidupkan, mati dimatikan. Hakikat yang sebenarnya Bapak Ibu tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Begitu apa lagi? Ya tidak ada ucapan dan kata-kata itu. Diam sajalah Bapak Ibu. Jalani aja lah hidup ini dengan baik. Kok sampai masuknya matinya oleh itu apa jule? Jadi jangan disebut itu juga lagi. Ya, jangan disebut itu. Itu aja bahasanya, nikmati aja jalan ini hidup nih ya. Inilah proses perjalanan pulang dan kembali kepada Allah tuh Bapak Ibu. Jadi wajib kita berguru, wajib kita menuntut ilmu, wajib kita mursyid, punya mursyid biar tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Rupanya mursyid Bapak Ibu itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Baru kita bisa mengatakan Allah itulah sebagai mursyid yang sejati. Setelah kita paham dia cuma yang wujud dan yang ada, dialah yang dikatakan waliul mursyid itu. Wali yang mursyid hanyalah Allah. Disitulah Allah menjelaskan dirinya sebagai wali mursyid. Allah waliul muttaqin. Allah waliul mu'minin. Allah waliul muhsinin. Apa artinya itu? Allah waliul muttaqin. Allah bagi orang yang beriman. Allah waliul muttaqin. Allah bagi orang yang bertakwa. Allah waliul muhsinin. Allah bagi orang yang berbuat baik. Dialah yang wali itu. Nah, setelah paham kita, ya udah. Cukup sadari saja. Artinya sebut namanya kesadaran Tuhan. Ya, kembali kita dari alam tanzizi muqaddar, baru masuk dia ke barzah. Ini bahasanya aja Bapak Ibu. Dari muqaddar ini, yang kelima namanya apa? Barzah. Barzah. Tapi orang yang beriman tidak ada barzah bagi dirinya. Tidak ada hijab, tidak ada tabir. Dari barzah baru masuk ke hisab. Yang keenam hisab. Ya, mizan ya. Ya, mizan. Mizan timbang dulu. Dah selesai itu. Nanti baru ke akhirat dia pulangnya. Itulah makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembalinya tetap kepada Allah. Datangnya adalah dari Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Dah sempurna tuh Bapak Ibu. Jadi kenalilah sejati diri kita ini. Rupanya sejati diri kita itu sebagai kesimpulannya siapa Bapak Ibu? Allah itulah sejati diri Bapak Ibu itu. Jangan ragu Bapak Ibu. Jangan bimbang.
Siapa yang ragu dan bimbang memahami bahwa sejati dirinya ada Allah, apa kata Allah? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang dan ragu bahwa dirinya itu nyatanya aku, Tuhan, ragu dia, lalu mati dia dalam keraguannya, matinya kafir. Makanya Allah katakan, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, tidak yakin, tidak percaya, ditolaknya wujud Allah itu nyata pada dirinya. Aku inilah dirimu, dirimu bentuk lain daripada aku. Akulah sebenarnya dirimu itu. Ditolaknya, maka seluruh amalnya batal. Di akhirat tidak ada lagi diperhitungkan oleh Tuhan itu. Itulah orang yang sangsai di dunia, sangsaro di akhirat. Neraka juga tampaknya itu Bapak Ibu. Dah panik pula aku. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahamannya supaya kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika kita sadar diri kita yang sebenarnya, insya Allah hidup kita akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.